Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, giliran mahasiswa yang akan turun ke jalan dan bahkan yang mendesak Presiden Prabowo Subianto ya keluar dari BOP. Wah, ini geri-geri sedap bos ya. Apakah mungkin nanti Presiden Prabowo Subianto itu akan keluar dari POP ya? Nampaknya Presiden Prabowo Subianto itu ingin melihat ya bahwa eh Indonesia ini harus berkiprah lah ya untuk ikut andil ya dalam POP itu begitu kan. Tapi masyarakat Indonesia sendiri begitu kan. Banyak yang kemudian mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto untuk keluar ya dari POP. Bahkan ini salah satu mahasiswa ya, mahasiswa UI kalau nggak salah begitu kan ya, aliansi mahasiswa begitu kan ya, menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari ya BOP itu. Nah, apakah mungkin akan keluar? Presiden Prabowo Subianto kabarnya akan mempertimbangkan ya keluar dari zona itu begitu kan. Tapi masyarakat sekarang kita lihat saja realitasnya begitu kan. Masyarakat banyak yang kemudian mengkritik habis-habisan POP itu begitu kan. Ya, salah satu yang kemudian saya lihat Presiden Prabowo Subianto nampaknya sudah mulai diambang kebingungan ya. Kenapa? Karena banyak desakan-desakan yang kemudian muncul ya, terutama dari Anies Baswedan mendesak bahwa Presiden Prabowo Subianto ya atau pemerintah RI begitu kan ya keluar dari POP itu begitu kan ya. Tapi Presiden Prabowo Subianto kan punya strategi masing-masing begitu kan ya, masing-masing di situ. Tapi orang-orang akan tetap membicarakan bagaimana langkah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, apa dampaknya ke masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia ini dapat apa? Rakyat Indonesia dapat apa? Kan itu logikanya. Karena kita lihat saja dengan gabungnya di situ begitu kan ya. Negara yang dianggap kecil begitu kan, tidak mungkinlah mempengaruhi kebijakan-kebijakan Barat yang kemudian dia punya kekuatan supremasi yang sangat luar biasa. Ini yang kita lihat begitu kan, ya. Jadi kemarin ada juga dikumpulkan para ulama, para tokoh-tokoh di situ. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah mentok di situ begitu kan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi perkembangan politik hari ini begitu. Nih coba kita lihat ya salah satu yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa ini, salah satunya adalah aliansi mahasiswa ya UI mendesak ya Presiden Prabowo Subianto keluar dari BOP ya atau Board of Peace begitu kan ya, yang dibentuk oleh Presiden AS ya, Presiden Amerika Serikat. Nah, orang-orang kan akan terus membicarakan itu begitu. Sampai sekarang dia akan tetap membicarakan itu begitu. Kenapa? Apa namanya? Ya Allah. Kenapa sekarang ini begitu kan ya, justru Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya masih mempertahankan BOP itu begitu kan, karena dia dianggap bahwa kepentingan-kepentingan Indonesia saat ini itu sangat membutuhkan untuk bergandengan tangan dengan negara-negara lain. Tapi banyak penolakan-penolakan itu. Ini menurut aliansi ya UI, langkah pemerintah telah melampaui batas. Ya, Indonesia yang berdiri di atas fondasi anti penjajahan sesuai dalam ya pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Indonesia menekankan prinsip anti penjajahan. Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung POP yang tak melibatkan negara-negara lain begitu kan dinilai sebagai suatu bentuk pengkhianatan. Nah, kritikan-kritikan ini tidak hanya muncul di kalangan mahasiswa, tetapi di kalangan masyarakat juga banyak yang kemudian mengkritik habis-habisan ya kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini. Artinya apa? Artinya kalau kita masuk dalam suatu konflik antar negara ya, yang selama ini kita lihat bahwa negara-negara yang kemudian yang bersama dengan Indonesia begitu kan ya, sampai sekarang tidak ada konflik apapun begitu. Nah, setelah Presiden Prabowo Subianto ini gabung ke POP tersebut, banyak muncul negara-negara yang kemudian seolah-olah tidak melirik Indonesia lagi. Salah satu contoh perdana dubes kemarin begitu kan ya, saya tidak menyebutkan itu begitu kan, tapi menemui Pak JK begitu, ini sebagai langkah di mana Indonesia ini yang sudah terjamin begitu kan kerjasamanya dengan negara-negara kontra begitu dengan Barat. Tapi kita lihat saja orang-orang selama ini menganggap bahwa
lagi membangun suatu suatu diksi begitu kan ya, satu diksi kalau gabung ke Barat maka apa yang diuntungkan oleh Indonesia ini begitu ya. Ini banyak narasi-narasi di berbagai media sosial. Coba kita baca ini ya. Pernyataan sikap dan siklus menjadi peringatan. Pengiriman surat dilakukan secara langsung di kantor Kementerian Sekretaris Negara ya. Bahkan menurut Aliansi UI, surat yang berisikan pernyataan sikap sekaligus menjadi peringatan terakhir bagi Presiden Prabowo Subianto ya beserta jajarannya terkait dimasukkan Indonesia. Mereka menyoroti apakah politik Indonesia saat ini yang cenderung salah sasaran dan tidak sejalan dengan kondisi dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Nih, salah satu juga Aliansi Mahasiswa UI yang juga menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk mundur dari POP jika terbukti tidak sejalan dengan kemerdekaan Palestina. Ini ada pula permintaan revisi pernyataan Kementerian Luar Negeri ya terkait dengan penyerangan-penyerangan di wilayah-wilayah tertentu di negara begitu kan. Tapi saya melihat bahwa apa yang kita lihat hari ini begitu kan ya, Presiden Prabowo Subianto sudah mulai ambang kebingungan. Saya tapi nggak tahu begitu kan apakah ini nanti realitasnya akan tetap bertahan di situ begitu kan atau tidak. Juga kritikan dari Pak Luhut begitu kan ya. Saya tumben begitu melihat pernyataan-pernyataan Pak Luhut yang kemudian mengatakan ya tidak bisa kita berpihak ke AS begitu kan ya. Kita bisa ya masa kita mau musuhan dengan negara-negara Islam. Ini nampaknya walaupun secara tidak langsung tidak setuju dengan pendapat pendapat Prabowo begitu, tapi dari hal yang kemudian diungkapkan oleh Pak Luhut benar juga begitu kan. Baru kali ini saya setuju dengan Pak Luhut. Karena kenapa? Karena kita lihat saja yang namanya kerjasama antar negara ini jangan sampai begitu kan ya membuat blunder di situ begitu. Hanya mempertahankan satu kedaulatan, hanya mempertahankan satu satu kekuatan di situ untuk masuk di dalamnya. Jangan-jangan negara kita dikibulin begitu kan. Ya, jangan-jangan negara kita dikibulin. Karena apa? Karena kita lihat saja masih banyak orang-orang yang berpikir seperti itu begitu kan. Ya, ini salah satu contoh. Ini Anies Baswedan. Anies Baswedan ini justru ini mendesak pemerintah ya keluar dari box office. Nah, banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Anak-anak muda sekarang ini cerdas begitu melihat situasi dan perkembangan politik Indonesia begitu kan. Ini lama ndak kelihatan, sekali kelihatan muncul tetap dengan gayanya yang khas. Tapi setuju kok dengan pendapat Pak Luhut hari ini begitu kan ya yang mengatakan bahwa jangan sampai negara-negara Islam ini menjadi kurang berkenan ke negara kita begitu kan, kurang simpati begitu kan. Jangan musuhi, kira-kira seperti itulah begitu. Saya tidak menyebutkan secara spesifik karena kita ada pembatasan ya kode etik begitu kan ya untuk melihat ini begitu kan. Tapi yang paling menarik di situ adalah kritikan justru dari Anies Baswedan. Ini kritikan dari Anies Baswedan ini sangat luar biasa begitu kan, mendesak ya keluar dari POP. Ini kata Anies Baswedan, bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Benar juga kata Anies Baswedan begitu kan ya. Benar juga ya kata Anies Baswedan. Tapi langkah Presiden Prabowo Subianto sampai sekarang ini nampaknya masih diambang kebingungan. Orang-orang masih belum trustnya sudah mulai turun ya kepada Presiden Prabowo Subianto. Nggak tahu apakah ini nanti tetap pola-pola cara berpikirnya akan masuk di situ begitu. Padahal negara kita apa yang mau diuntungkan oleh negara kita, dampaknya apa begitu kan. Ini yang seharusnya kita menjadi perhatian bagi Presiden Prabowo Subianto. Tapi negara kita coba lihat saja negaranya. Masyarakat dengan adanya perkembangan konflik begitu kan ya, terutama di Timur Tengah dan sebagainya, orang-orang akan melihat bahwa apakah Indonesia ikut andil di situ begitu, termasuk perdamaian yang ada. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.